Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, di episode kali ini saya menanggapi ada komentar di kolom komentar saya. Saya disuruh merespon kaitannya dengan video Mas Denny Darko, Dr. Hastri dan Mas Anjas kalau nggak salah ya. Jadi yang kita tahu mereka adalah orang yang memang khususnya Mas Anjas yang memang dari awal memberitakan kaitannya dengan kasus Subang. Dia menampilkan video-video dengan analisisnya gitu, menganalisis kasus ini ya menarik sekali, cukup informatif menurut saya. Kemudian Mas Denny Darko juga dengan kemampuannya meramal gitu ya, membaca dengan kartu gitu, dan menurut saya juga lumayan informatif juga dan membuat kita penasaran gitu, dengan ramalan-ramalannya gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir videonya adalah dengan Dr. Hastri yang kita tahu dia adalah ahli forensik satu-satunya yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh instansi kepolisian gitu, yang dimiliki oleh rakyat Indonesia teman-teman, yang memang seperti cahaya dalam kasus ini ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang mengawal kasus Subang, memberikan informasi, berita-berita yang memang akurat gitu, pokoknya kita indahkanlah konten-konten yang hanya clickbait aja ya, yang judul-judulnya itu membuat kita kok tidak sesuai dengan isinya gitu, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya pertama ya itu mengomentari komentar di kolom komentar saya yang saya disuruh menanggapi gitu ya. Kemudian saya akhirnya menonton videonya Mas Denny Darko dengan Dr. Hastri. Cuplikannya seperti ini, bisa dilihat. Kalau saya bilang pelakunya lebih dari satu orang, betul ya Mami? Betul. Betul. Lebih dari 3 orang Mami, betul? Nah, Gak berani. jadi Mas Denny Darko menanyakan istilahnya seperti ya ingin melihat jawabannya gitu dari senyumannya Ibu Dokter. Pelaku 1, lebih dari 1, wah kan gitu ya, dijawab betul. 3, lebih dari 3, wah dia senyum. Sepertinya tidak ya, maksudnya menurut saya begitu ya. 3 orang itu bisa dipastikan ya pelakunya, kemungkinan ya 3 orang. Akhirnya dengan saya melihat video dari Mas Denny Darko itu, kemudian ada orang yang menuliskan di kolom komentar saya disuruh menanggapi video tersebut gitu. Ya memang benar, mereka orang-orang yang mempunyai cara-cara, mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi kaitan dengan kasus Subang dengan cara-caranya mereka, dengan keahlian mereka gitu ya. Jadi jangan sampai kita jangan mengarahkan gini, oh ini kubu yang paling pintar, ini kubu ini mungkin nyampah gitu ya, nggak gitu maksudnya. Semuanya yang kaitannya memang mengawal kasus Subang, memberikan informasi dengan caranya masing-masing yang tidak melenceng atau tidak clickbait, itu kita harus apresiasi teman-teman ya. Jangan kita jadi menggiring opini agar ini ada kubu ini menampilkan hal yang nggak benar, ini yang benar nggak, belum tentu juga gitu ya. Yang penting kita kan saya yakin masyarakat kita udah pandai menilai berita-berita lah, menyimak berita, saya yakin itu. Apalagi dengan maksudnya kaitannya dengan kasus Subang ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak teman-teman di kolom komentar memberikan informasi saya untuk merespon hal-hal kaitan dengan kasus Subang gitu ya. Berarti masih ada orang-orang yang memang istilahnya mengapresiasi video-video saya kaitannya dengan kasus Subang, karena memang saya juga pernah istilahnya diminta bantuan oleh pihak keluarga untuk
membantu menguak kasus ini dengan cara saya, begitu ya teman-teman. Nah, kaitan dengan videonya Mas Dhani Darko itu yang seperti halnya agak sedikit istilahnya ngobrol santai gitu ya dengan Dr. Hasri. Saya ternyata bisa dibilang kurang lebih 2 bulan yang lalu atau satu bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya terakhir kali melakukan komunikasi dengan cara saya gitu. Itu melakukan komunikasi dengan goib. Karena kan saya pegiat supranatural gitu, teman-teman. Tidak bisa memang disamakan dengan mereka-mereka itu yang menganalisis. Kemudian kan kalau ibu dokter kan memang benar-benar dia ahli forensik gitu ya, hal-hal yang ilmiah gitu ya. Tapi disatukan di channelnya Mas Dhani Darko yang konteksnya juga dengan hal-hal supranatural ya, bisa dikatakan gitu ya, spiritual, keyakinan tentang ramal-ramalan dan sebagainya begitu ya, disatukan di situ gitu. Nah, istilahnya saya juga ingin menyambut video tersebut dengan video saya juga yang ditampilkan di channelnya Monogram Production. Berapa hawa manusia yang melakukan kegiatan biadab tersebut yang kamu lihat di lokasi almarhumah? Ya, 3. Itu kurang lebih 2 bulan yang lalu saya melakukan komunikasi di mediator kita, yaitu teman saya. Ini adalah timnya dari Mbak Suci Misteri itu ya. Mbak Suci, dari namanya si Mas Jangkung ini sebagai mediator memang tidak bisa berbicara, itu sulit sekali berbicara dalam komunikasi kaitannya dengan bangsa jin gitu ya, susah. Jadi dia hanya menyimpulkan tangan saja. Nah, begini bisa dilihat tadi di videonya. 3. Video ini ada di partnya Monogram Production gitu ya. Jadi kita ada 3 part waktu itu. Part pertama di saya, keduanya Mbak Suci, ketiganya lagi di Monogram Production. Jadi saya langsung ingat di situ. Ternyata simbol angka 3 sudah muncul saat saya berkomunikasi dengan hal gaib di situ, di sekitar lingkungan TKP. Jadi percaya atau tidak, saya kembalikan ke teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu intinya adalah demi menguak kasus yang kita lakukan kemarin-kemarin itu ya. Saya yakin juga teman-teman yang lain juga demikian gitu. Kita berpikir positif saja. Semua mengawal kasus ini. Tapi saya garis bawahi, jangan sampai sekali lagi orang-orang seperti saya ini yang punya background supernatural itu memaksakan orang harus percaya dengan apa yang dia tampilkan. Karena hal gaib kita kembalikan kepada masing-masing pribadinya, mempercayai atau tidak. Begitu teman-teman ya. Tapi kalau yang untuk channel-channel berita yang tidak clickbait, mereka memang benar-benar bisa dibilang juga mengawal kasus subang. Ya, dengan adanya video itu, jadi sekali lagi saya mengingat saat saya berkomunikasi 2 bulan yang lalu di channelnya Monogram Production part 3-nya, bahwa gaib itu menyebut atau menyimbolkan dengan jarinya angka 3. Ada berapa pelakunya? Wallahu a'lam. Teman-teman, pihak kepolisian lah yang menentukan. Pihak kepolisian lah yang akan mengungkap pelaku sebenarnya. Jadi support terus pihak kepolisian. Dan saya berharap ya ada tanda-tanda itu kan di beberapa video juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini, minggu-minggu ini, mudah-mudahan menjelang 100 hari almarhumah, kita bisa mengetahui siapa pelaku biadab tersebut.
begitu saja video saya. Coba untuk menanggapi video tersebut. Jadi sekali lagi kita doakan yang terbaik untuk kasus ini. Yang benar ya benar, yang salah harus menerima hukumannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.